Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semuanya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita kembali bersama lagi dalam pembelajaran daring Aman Pak Lulum. Kali ini kita akan belajar mengenai bahasa Indonesia, yang mana kelas 10 nanti selama 1 tahun akan bersama saya. Perkenalkan, saya Maulana Nur Ridwan. Anak-anak bisa panggil saya Pak Ridwan. Selain di pembelajaran bahasa Indonesia, nanti kita akan bertemu juga dalam kegiatan ekstrakurikuler pramuka pada saat nanti sudah berjalan aktivitas KBM di madrasah. Untuk mengefektifkan waktu, hari ini kita akan belajar materi bahasa Indonesia yang pertama. Tapi sebelum masuk ke bab yang akan kita bahas, saya akan terlebih dahulu menyampaikan pada anak-anak semuanya bahwa selama 1 tahun nanti kita akan bersama-sama dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Dalam semester pertama kita akan belajar sebanyak 5 bab ya. Mulai yang pertama teks laporan hasil observasi, yang kedua teks eksposisi, teks anekdot, cerita masa lalu atau hikayat, dan ikhtisar buku. Jadi 5 bab itu nanti akan kita pelajari semuanya dan dipersiapkan karena semuanya kurikulum 2013 dalam mata pelajaran bahasa Indonesia ini adalah semuanya muatannya adalah teks. Jadi anak-anak dipersiapkan berkarya, menulis, mengarang, itu nanti akan kita lebih banyak pelajari. Tekniknya akan banyak seperti itu. Langsung saja. Hari ini kita akan belajar memasuki bab pertama, yaitu teks laporan hasil observasi. Tadi yang akan kita pelajari adalah mengidentifikasi laporan hasil observasi yang dipresentasikan dengan lisan dan tulisan. Jadi itu. Nah, sebelum kita masuk laporan hasil observasi, teks laporan hasil observasi, anak-anak silahkan terlebih dahulu membayangkan tentang laporan-laporan yang umum telah kita buat dulu. Mungkin anak-anak pernah membuat laporan pada zaman SMP ataupun MTS dulu. Mungkin anak-anak pernah membuat laporan praktikum, tapi agak sedikit berbeda. Terus laporan mungkin yang agak mirip seperti makalah, ya. Apalagi ada laporan biasanya mungkin study tour, ya. Nah itu biasanya di akhir akan ditugaskan untuk membuat laporan. Nah, laporan hasil observasi akan mirip halnya dengan laporan-laporan semacam itu. Namun ada beberapa hal, kalau laporan observasi ini nanti akan lebih condong pada keilmuan tertentu. Jadi, kalau laporan study tour berarti kan laporan selama kalian kegiatan study tour di luar, ya, selama kunjungan itu. Tapi kalau laporan observasi nanti akan mengarah pada rumpun ilmu tertentu. Nah, apa itu teks laporan hasil observasi? Teks laporan hasil observasi adalah teks yang berfungsi untuk memberikan informasi tentang suatu objek atau situasi setelah diadakan investigasi atau penelitian secara sistematis. Jadi yang namanya laporan itu pasti sistematis. Apa maksudnya sistematis? Urut, ya. Ada acuan pembuatannya, ada acuan untuk penyusunannya. Jadi itu, ya. Nah, atau bisa disebut juga teks yang mengemukakan fakta-fakta yang diperoleh melalui pengamatan. Setiap laporan pasti faktual, ya, berdasarkan pengamatan. Laporan hasil observasi itu adalah laporan yang berdasarkan pengamatan. Jadi secara langsung. Misal contoh seperti ini. Anak-anak sekarang bisa melihat yang ada di di layar apa saja. Silahkan itu dijelaskan, itu sudah termasuk teks laporan hasil observasi ketika ditulis, ya. Contoh misal, ada laptop. Laptop ini mereknya apa, ukurannya berapa, ya, bentuknya seperti apa, terus apa lagi, harganya berapa, warnanya apa, kan itu. Nah, itu termasuk ketika kita menjabarkan apa yang kita lihat itu namanya kita sedang mengobservasi, sedang melihat, mengamati, ya. Jadi apa yang kita amati, kita tulis, ya, kita jelaskan. Nah, itu sudah masuk pada teks laporan hasil observasi. Mudahnya seperti itu. Nah,
kalau sudah tahu teks laporan observasi itu seperti apa, nah lebih lengkapnya lagi, laporan teks observasi ya itu memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, satu, objektif atau berdasarkan keadaan yang ada. Yang namanya laporan itu kan tidak bisa dibuat-buat ya. Faktual ya, harus apa adanya sesuai dengan kondisi yang ada. Kalau buruk katakan buruk, kalau jelek katakan jelek, kan seperti itu. Yang kedua, faktual tadi ya, faktual apa namanya sesuai dengan faktanya bagaimana. Ketiga, objek yang dibahas bersifat sangat umum sehingga menjelaskan ciri umum semua yang termasuk kelompok atau kategori objek yang diobservasi. Jadi pembahasannya maksudnya itu bisa berbagai hal, umum, macam-macam. Bisa tadi kan apa namanya harus sesuai dengan rumpun ilmu tertentu atau keilmuan tertentu. Biologi bisa kita ambil, bisa kita observasi, apalagi misal apa tentang alam ya, tentang hewan, manusia bisa kita lihat semuanya. Ataupun badan kita ini bisa kita observasi sendiri juga ya. Jadi mulai dari hal-hal yang umum ataupun khusus semuanya bisa dibahas dalam teks laporan hasil observasi. Yang keempat, objek yang diobservasi dijelaskan secara sistematis atau urut, terperinci, dan mengulas bagian-bagiannya dan objektif. Jadi setiap objek yang akan diobservasi itu dijelaskan secara rinci, semuanya dibahas. Misal kita bahas tentang manusia, berarti misal Pak Ridwan ini seperti apa? Oh, bajunya mungkin bagaimana, pecinya bagaimana, wajahnya bagaimana, hidungnya bagaimana. Nah, itu dijelaskan secara rinci. Yang terakhir, merinci objek atau hal yang diobservasi secara sistematis dari sudut pandang ilmu saintifik. Nah, ini yang apa namanya, yang tadi sempat disinggung ya. Yang biasanya membagi penjabaran menjadi definisi, klasifikasi, jabaran, ciri objek. Maksudnya contoh, kalau definisi kan berarti misal manusia adalah, misal kalau kita bahas manusia ya. Manusia adalah makhluk hidup yang bla 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 bla. Nah, itu definisi ya. Kalau klasifikasi penggolongan jenis, berarti yang manusia itu ada berapa? Ada misal apa? Kita ambil dari jenis kelaminnya ada 2, laki-laki dan perempuan. Nah, ini kita jelaskan sendiri nanti laki-laki bagaimana, perempuan bagaimana ya. Dan jabaran ciri objek. Nah, jadi manusia itu memiliki ciri-ciri seperti apa? Nah, perempuan memiliki ciri-ciri seperti apa? Kita sebutkan semuanya. Nah, itu ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Jadi ada 5 kurang lebih: objektif, faktual, objeknya sangat umum, ya. Yang keempat adalah sistematis, rinci, ya, mengulas bagian-bagiannya, dan yang terakhir adalah berdasarkan keilmuan tertentu, ya. Itu. Nah, kalau sudah paham mengenai ciri-ciri, kita lanjutkan ke struktur teks laporan hasil observasi. Di situ tertulis LHO gitu ya, bukan LO ya, tapi LHO. Jadi singkatannya laporan hasil observasi ya itu tadi LHO. Ada 3 struktur teks ya. Yang pertama, pernyataan umum. Pernyataan umum itu bisa disebut juga sebagai pembuka. Yang namanya pembuka berarti itu biasanya berisi tentang pengenalan-pengenalan ya, pengenalan-pengenalan yang sifatnya dasar-dasar ya. Dasar. Seperti bisa diartikan juga sebagai pengantar gitu ya. Jadi apa namanya, sebelum orang itu paham apa yang kita akan bahas, jadi disampaikan terlebih dahulu. Oh, nanti kita akan bahas tentang ini. Ya, jadi kan diuraikan terlebih dahulu ya, disampaikan. Nah, biasanya ditandai dengan apa namanya, dalam pernyataan umum itu ditandai dengan nama lain ya. Nama lain berarti maksudnya yang akan kita bahas apa, jadi disebutkan namanya apa, asal usulnya dari mana, kelasnya apa, informasi tambahan tentang objek yang akan kita buat. Yang kedua ada deskripsi bagian, penjelasan detail mengenai objek atau bagian-bagiannya. Jadi tadi kan pengenalan sudah kita sampaikan di awal ya. Pengenalan sudah kita sampaikan, misal kita bahas tentang A. Jadi objek A ini kita detailkan lagi dengan cara menjabarkan ya. Menjabarkan, jadi bermacam-macam gitu ya. Jadi jelaskan rinciannya, yang lain itu apa? Dijelaskan semuanya rinciannya. Yang terakhir deskripsi manfaat.
manfaat, deskripsi manfaat. Deskripsi manfaat berarti isinya tentang apa toh manfaat dari apa yang kita bahas. Ataupun dalam deskripsi manfaat ini bisa kita isi dengan penutup ya. Penutup ataupun rangkuman dari apa yang telah kita bahas dari awal tadi. Jadi masuknya pada deskripsi manfaat. Nah, lebih lengkapnya kita coba pahami teks yang sudah Pak Ridwan siapkan ya. Ini ada satu contoh teks ya yang berjudul sampah. Di situ ada kurang lebih 1, 2, 3 paragraf ya, yang mana ini sudah mewakili dari ketiga unsur ataupun struktur yang tadi ya. Definisi umum, bagian dan manfaat. Nah, coba diperhatikan dengan seksama. Judulnya adalah sampah. Sampah merupakan material sisa yang tidak diinginkan setelah berakhirnya suatu proses. Sampah dapat bersumber dari alam, manusia, konsumsi nuklir, industri, dan pertambangan. Sampah di bumi ini akan terus bertambah selama masih ada kegiatan yang dilakukan oleh manusia maupun alam. Berdasarkan sifat dan bentuknya, sampah dibagi menjadi 2, yaitu sampah organik dan sampah anorganik, dan seterusnya. Itu paragraf yang pertama. Paragraf yang kedua, sampah organik adalah, nah ini sudah masuk pada penjabaran per jenis kan gitu. Tadi disampaikan di situ ada sampah organik dan anorganik. Sampah organik adalah sampah yang dan seterusnya sampai akhir itu ya. Sampah anorganik merupakan sampah yang tidak mudah diuraikan. Bla 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 sampai titik, sampai paragraf kedua selesai. Yang terakhir, dewasa ini sampah semakin bertambah, terutama di kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya. Perlu disadari bahwa pelestarian lingkungan hidup bukanlah tanggung jawab pemerintah saja, tapi tanggung jawab kita semua. Jadi silahkan dicermati pembahasan per paragraf. Ya, di situ ada 2 hal yang berbeda. Yang pertama, ya, sampah di situ kan kok sampah ya. Yang pertama, paragraf pertama itu berisi penjelasan, pengenalan terlebih dahulu. Apa yang akan kita bahas? Nah, sampah. Ya. Sampah itu dibagi menjadi berapa? Ada 2, organik dan anorganik. Berarti itu masuk pada bagian definisi umum, ya. Masuk pada bagian definisi umum. Karena di sana berisi pengenalan, ya, pembukaan. Yang kedua, sudah masuk pada bagian penjabaran per item. Ya. Ada sampah organik dijelaskan. Sampah organik adalah dan beserta contohnya. Sampah anorganik adalah beserta contohnya. Nah, berarti masuk pada bagian deskripsi bagian, ya. Itu. Dan yang terakhir kalimat yang berbeda sendiri, paragraf yang berbeda sendiri pembahasannya. Kalau 2 tadi kan membahas tentang sampah, ya, bagiannya bagaimana, jenisnya bagaimana. Ya. Kalau yang terakhir kan beda. Ya. Sangat jelas sekali kalau yang terakhir itu pasti bagian penutup ya, yang masuk pada deskripsi manfaat. Saya kira itu anak-anak. Nanti lebih lanjut silahkan kalian bisa buka LKS kalian. Di sana juga banyak sekali contoh yang bisa kalian pelajari sendiri di rumah. Selanjutnya, setelah struktur teks laporan hasil observasi, nah, kita beranjak ke kebahasaan teks laporan hasil observasi. Dalam sebuah teks pasti tidak akan luput dari yang namanya bahasa ya. Jadi dalam bahasa itu ada banyak sekali banyak sekali penunjang ya. Banyak sekali unsur yang mendukung terbentuknya suatu bahasa ya, termasuk kata dan lain sebagainya, itu termasuk unsur penunjang. Nah, dalam teks LHO ada kurang lebih 4 unsur kebahasaan. Yang pertama, kata serta frasa, verba, dan nomina. Kata, frasa, verba, dan nomina. Itu unsur yang pertama. Nah, kata itu apa? Berarti kata satuan gramatikal paling sedikit ya. Kata makan itu kan kata sama ya. Makan. Di mana? Kata. Bagaimana? Kata. Itu kata. Unsur paling pertama, paling pokok adalah kata. Frasa, verba, dan nomina.
Kalau kata kan berarti cukup satu, ya, cukup satu. Kalau frasa itu berapa? Berarti dua, ya. Berarti kalau frasa dua, gabungan dua kata, ya, yang membentuk satu fungsi khusus, ya. Minimalnya frasa itu ada dua kata. Kalau verba apa, Pak? Kalau verba itu adalah kata kerja. Kalau nomina adalah kata benda. Berarti kalau contoh kata kerja berarti apa? Contoh kata kerja. Nah, di situ apa namanya? Kalau yang di situ ada kata nomina ya, kata benda. Contoh wayang ya. Kata benda ya wayang. Nama manusia Pak Ridwan itu juga kata benda. UNESCO, M. Aman Baululum itu kata benda dan lain-lain sebagainya. Mouse, bunga, kata benda. Kata kerja berarti misal contoh apa? Memakan, menulis, memegang, melihat, itu kata kerja ya, atau verba. Itu. Selanjutnya unsur yang kedua adalah afiksasi atau pengimbuhan, imbuhan. Ya. Imbuhan yang sering kita sebut apa namanya ya imbuhan. Contoh ya memakan. Kata dasarnya apa memakan itu? Makan. Berarti ada tambahan me, ya. Memakan. Memakan, ada dua unsur yang berbeda di sana. Me itu adalah imbuhan, makan adalah kata dasar. Jadi ada dua kata itu. Imbuhan berarti yang depan itu tadi. Me. Nah, ada selanjutnya ber, ya. Disebut. Nah, disebut itu apa namanya dari kata dasar sebut, ya, dan mendapat imbuhan di depan, ya. Sehingga menjadi kata disebut. Ada afiksasi yang lain juga, penasal, en, ya. Maksudnya dalam tanda kurung itu en itu bisa berubah-ubah, ya. Per bisa, an bisa, atau terkadang ke an, ya. Nah, silakan lihat pada bagian tabel di situ, ya. Ada kata dasar disebut mendapat verba dengan imbuhan di, ya. Sehingga membentuk kata dasar sebut. Kata dasarnya sebut mendapat imbuhan di sehingga membentuk kata disebut. Kata dasar menakutkan. Dari kata dasar apa? Takut mendapat imbuhan me-an, ya. Men-an, menasal an. Sehingga membentuk kata menakutkan. Kata dasar mampu mendapat imbuhan ke dan an, ya. Kemampuan. Getar menjadi getaran, mendapat imbuhan an belakang, ya. Susun. Oh, di situ bukan susun ya. Susut mendapat afiksasi menasal, ya. Menasal sehingga menjadi kata menyusup, ya. Itu di situ ada satu kesalahan, ada kesalahan ketik, ya. Di situ di belakang pada bagian imbuhan kan ada, kalau tidak salah huruf T itu atau huruf apa itu. Nah, itu apa namanya, salah ketik, ya. Yang kedua, yang ketiga sekarang. Kebahasaan teks laporan hasil observasi yang ketiga, kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Yang dimaksud kalimat definisi atau kalimat deskripsi berarti ya kalimat-kalimat yang mendeskripsikan sesuatu. Contoh kalimat definisi itu ya yang ditandai dengan kata adalah, yaitu, merupakan, ialah, dan disebut, ya. Tadi itu semuanya. Adalah, yaitu, merupakan, ialah, disebut. Itu adalah salah satu tanda bahwa kalimat itu adalah kalimat definisi atau kalimat deskripsi. Contohnya, silakan lihat pada bawahnya itu. Wayang adalah seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Di situ ada kata adalah, berarti termasuk kalimat definisi, ya. Dan seterusnya. Yang penting ada kata adalah, yaitu, merupakan, ialah, disebut. Itu sudah sudah masuk pada bagian kalimat definisi, ya. Itu. Yang terakhir adalah kalimat simpleks dan kompleks.
Kalimat simpleks, kalimat yang hanya memiliki satu klausa, satu unsur, satu struktur. Ya. Kalau kalimat kompleks, kalimat yang memiliki dua klausa atau lebih, dua struktur atau lebih. Nah, kalau kalimat simpleks silahkan lihat pada contoh yang atas, di situ ada. Ya. Nah, yang dimaksud satu unsur itu adalah kalimat yang memenuhi unsur subjek, predikat, objek, atau subjek, predikat, keterangan, boleh. Subjek, predikat, pelengkap, boleh. Ya. Yang penting ada itu, minimal ada subjek, predikat, objek, masuk. Yang pertama kalimat simpleks. Ada beragam jenis topeng di museum ini. Ada itu merupakan predikat. Ya. Beragam jenis topeng, subjek. Ya. Di museum ini, keterangan. Ya. Jadi yang penting ada subjek, predikat, objek ataupun keterangan. Itu sudah masuk satu unsur. Nah, kalau dua unsur yang yang kompleks, berarti ada dua tatanan, dua subjek predikat satu. Yang pertama unsur struktur yang pertama ada konjungsinya, yang terakhir ada unsur yang kedua. Nah, konjungsi itu macam-macam, ya. Konjungsi itu macam-macam, kurang lebih banyak sekali, ya. Nanti yang konjungsi akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya nanti, ya. Silahkan lihat pada bagian yang ditulis ataupun berwarna biru itu, ya. Di situ ada konjungsi koordinatif, tetapi, nah, di situ ada kata hubungnya. Kelelawar aktif pada malam hari, subjek, predikat, keterangan. Tetapi tidak pada siang hari. Jadi ada dua unsur di sana yang terpisah, ya. Unsur yang terpisah karena ada konjungsi, ya, ditandai dengan konjungsi. Di situ, ya. Jadi yang atas itu adalah masuk pada kalimat simpleks, yang kedua itu adalah masuk pada kalimat kompleks, ya. Ada dua hal itu. Nah, itu, ya, ada kita sudah pelajari mengenai teks laporan hasil observasi, ya. Pertemuan yang akan datang nanti kita akan membahas mengenai bagaimana cara kita mengonstruksi teks laporan hasil observasi. Ataupun bisa anak-anak lakukan mengonstruksi, berarti nanti silakan anak-anak belajar menyusun, ya, menyusun teks laporan hasil observasi. Nanti akan saya berikan link deskripsi di bawah, silakan nanti dicek sebagai latihan anak-anak untuk belajar mengonstruksi teks laporan hasil observasi. Cukup anak-anak nanti menjodohkan kira-kira urutannya bagaimana, ya, silakan disesuaikan. Dan akan membentuk teks laporan hasil observasi yang utuh. Itu yang dapat saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Jika ada pertanyaan, silahkan nanti anak-anak bisa bertanya melalui kolom komentar ataupun secara langsung bisa melalui grup kelas yang nanti akan bisa dikoordinir oleh wali kelas untuk bertanya kepada saya langsung. Cukup itu anak-anak yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.